Nama saya Farhatwan Nugroho. Nama saya Zafran. Saya Muhammad Sidik Al-Fatan. Nama saya Muhammad Taufik Maulana. Saya Farhan. Nama saya Agung. Kenalkan, nama saya Saif Dafadinata. Nama saya Faiz Nuriman. Lumayan berat ya nih materinya. Industri 4.0 itu yang ku tahu tuh cuman otomatisasi dari sebuah pabrik ya. Jadi bikin pabrik jadi otomatis dengan teknologi. Yang tahu. Revolusi industri 4.0 ya kan, revolusi industri sudah melewati berbagai macam versi, bisa dibilangnya 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 2, di mana 3.0 itu ada otomasi melalui mesin-mesin dari pabrik gitu. Revolusi industri 4.0 adalah otomasi tingkat selanjutnya, bisa dibilang, karena itu dihubung oleh jaringan komputer yang kuat dan erat, bisa dibilang IoT umumnya ya, sehingga segala bisa dijalankan dengan lebih efektif dan secara nirkabel dari jarak manapun. Kalau menurut saya sih ada beberapa yang memang tidak sejalan. Contohnya terdapat website yang itu tuh berpengaruh terhadap masyarakat tapi sulit untuk menerima kritikan dari masyarakat itu sendiri gitu. Sejalan atau tidaknya menurut saya pribadi, dari sudut pandang saya sudah sejalan, karena di sini menurut saya ambil contoh sedikit saja mengenai tentang HAM gitu. HAM itu kan ada di mana mungkin kurang lebihnya itu setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan keamanan dalam teknologi ya. Dan menurut saya sampai sekarang pun masih relevan dengan era industri 4.0 itu sendiri. Mungkin dari segi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena adanya revolusi industri itu kan jadinya kan ada kemajuan teknologi kan. Jadi mungkin dari contohnya perusahaan besar itu sangat bergantung pada teknologi dia yang benar-benar menggantikan tenaga kerja manusia itu ke tenaga mesin. Jadi menyempitkan lowongan kerja bagi masyarakat Indonesia itu sendiri gitu. Menurut saya kalau tidak sesuai dengan filosofi Pancasila ya, yang pertama karena perkembangan iptek ini, yang pertama bisa aja bangsa ini kehilangan identitasnya juga karena bangsanya sendiri tidak memanfaatkan iptek tersebut dengan filosofi Pancasilanya. Jadi bisa-bisa identitas bangsa Indonesia tersebut bisa hilang, makin kabur karena adanya perkembangan iptek ini. Yang paling pertama itu pendidikan yang paling penting. Saya beberapa hari lalu sudah mendengar podcast dari Ferry Irwandi dan bersama Ramansyah. Itu tuh ada pendidikan yang bagus, monitoring yang bagus, eksekutif yang melakukan eksekusi kebijakan itu juga bagus, legislasi yang bagus. Karena kalau misalnya pendidikannya bagus tapi kalau tidak di-maintain dengan baik ya sama aja tidak. Begitu. Kalau misalnya eksekusinya juga jelek dan monitor juga jelek ya pada akhirnya enggak. Jadi semua keempat ini harusnya sinkron. Dan kalau dampaknya manusia diganti dengan robot itu jauh lumayan besar pengaruhnya, di mana sebelumnya sudah saya katakan lowongan pekerjaan manusia itu akan berkurang, pada akhirnya pengangguran banyak. Pengangguran banyak, ketimpangan sosial itu menjadi lebih terjadi di mana-mana, lebih timpang. Gitu. Kalau mesin pintar tuh menurut saya ya dampaknya ini sih lebih ke arah ke lowongan kerja kedepannya untuk ya generasi yang akan datang ini lebih kurang, lebih sedikit gitu. Dan mungkin untuk apa tadi soalnya menghadapi mungkin apa ya, untuk generasi baru ini bisa lebih berinovasi gitu, untuk menggunakan era digital sebagai tempat ranah industri. Tantangannya sih sekarang menurut saya bagaimana kita bisa tetap
konsisten dalam menerapkan sikap selektif dalam kemudahan. Sekarang kan kemudahan mengakses informasi itu sangat mudah. Iya, benar. Jadi kita perlu selektif supaya tidak termakan berita informasi-informasi palsu lainnya. Tantangan yang paling sulit menurut saya itu untuk menerapkan Pancasila pastinya kesadaran dari setiap manusia itu sendiri, karena pada dasarnya manusia itu menginginkan suatu kebebasan dan kemudian dalam perkembangan ini mencari suatu keuntungan sebanyak-banyaknya seperti itu, sehingga terkadang mereka tidak memikirkan faktor kemanusiaan atau faktor-faktor lain yang memang itu sudah tertera dan sudah terkandung dalam Pancasila itu sendiri, seperti faktor ketuhanan, faktor kemanusiaan, dan juga musyawarah dan lain sebagainya. Seperti menetapkan kebijakan yang mengharuskan sesuatu pekerjaan itu dikerjakan sepenuhnya oleh mesin, sehingga tidak memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia, sehingga manusia-manusia ini mulai kehilangan pekerjaannya karena tidak adanya kontrol dari si pemilik perusahaan atau pemilik pekerjaan tersebut yang menetapkan kebijakan-kebijakan baru, sehingga banyak karyawan dan juga pekerja-pekerja yang diberhentikan, dan itu menjadikan kesenjangan sosial baru di masyarakat yang seharusnya itu dapat dikontrol oleh suatu kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan setiap perusahaan itu untuk memperhatikan lagi pekerja-pekerjanya dalam ketika melakukan pergantian peraturan atau pergantian yang lainnya seperti itu. Paling gini, Pancasila itu norma. Kita tahu kalau Pancasila itu norma. Jadi ya harus ditekankan norma itu dari kecil. Karena kalau udah dari kecil ditekankan sebuah norma kepada suatu individu, maka itu bakal terus ke bawah sampai dewasa. Jadi ya tinggal diterapkan dari kecil aja. Dari kecil ya? Iya. Menurut aku sih gimana ya? Mungkin kita juga harus ini sih adanya penyadaran kepada masyarakat bahwa budaya-budaya luar, paham-paham luar tuh nggak cocok sama budaya bangsa kita. Misalnya gimana kayak ya, misalnya budaya luar misalnya tentang yang liberal banget nggak cocok sama budaya-budaya kita, nggak cocok kan, nggak masuk lah. Jadi sehingga kalau kita udah tahu jelek-jeleknya budaya luar, sehingga kita juga lebih tertarik gitu dengan budaya kita sendiri yang lebih cocok dengan identitas bangsa kita sendiri gitu. Oke. Agar tidak terkena dampak buruknya itu mungkin hal yang tadi saya sebutkan itu bisa dilakukan secara terus-menerus agar gak terkena dampak buruknya. Harus dilakukan secara terus-menerus. Langkah selanjutnya harusnya mungkin ketika rakyat ini udah sadar, masyarakat udah sadar akan pentingnya nilai Pancasila dan juga nilai era digitalisasi ini, harusnya langkah selanjutnya itu dimana masyarakat mulai memikirkan peluang dalam artian mereka bisa berkarya atau berinovasi dengan adanya digitalisasi ini. Namun tidak lupa juga dengan filosofi Pancasila itu sendiri, dalam artian tidak keluar dari atau radikal, bahasa radikal yang terlalu idealis. Menurut saya seperti itu sih.